Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ustazah Endi dalam pembelajaran adab. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran adab hari ini Allah beri kelancaran dan selalu diberi kemudahan dalam menuntaskan kuliah. Nah, adab apa sih yang akan kita bahas hari ini? Sebelumnya kita sudah membahas adab berbicara dengan orang lain. Nah, hari ini Bu Eli akan membahas tentang adab bertemu dengan orang lain atau tata krama dalam perjumpaan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas cara berbicara dengan orang lain yang baik dan benar. Nah, sekarang Bu Eli akan membahas tentang bagaimana sih ketika kita bertemu dengan orang lain, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, dalam tata krama dalam perjumpaan, latar belakangnya adalah manusia merupakan makhluk sosial yang akan saling berhubungan dalam perjumpaan untuk berinteraksi. Jadi manusia pasti akan saling berhubungan dan berinteraksi. Seperti sebelumnya Bu Eli sudah menyebutkan, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling berinteraksi. Kemudian ada 3 tata krama dalam perjumpaan. Pertama, tersenyum. Nah, dalam hadis diriwayatkan Nabi SAW tidak pernah melarangku untuk bertemu beliau semenjak aku masuk Islam, dan tidaklah beliau melihat aku melainkan beliau tersenyum ke wajahku. Jadi Nabi mempraktekkan tersenyum ini sunnah dari Nabi atau yang dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya, ketika Nabi bertemu dengan siapapun, pasti Nabi akan tersenyum. Nah, karena ini sudah dicontohkan oleh Nabi dan sudah dipraktekkan oleh Nabi, maka ini disebut sunnah. Nah, dari sini disebutkan bahwa senyum adalah ibadah, karena dengan tersenyum kita bisa mendapatkan pahala. Nah, kemudian yang kedua, mengucapkan salam. Sesama umat Islam ketika bertemu itu hendaknya mengucapkan salam, karena ucapan salam merupakan doa untuk sesama umat Islam. Nah, di antara hak muslim atas kita adalah memberikan salam ketika menjumpainya. Inilah hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Kenapa kita berhak untuk memberikan salam? Karena kita punya hak untuk mendoakan saudara kita, mendoakan saudara muslim kita. Karena ucapan salam itu adalah bentuk doa dari sesama umat Islam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yang ketiga ada berjabat tangan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 2 orang muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan kecuali diampuni bagi keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi kita berjabat tangan dengan orang yang kita jumpai dimanapun, sesama umat Islam atau siapapun yang kita kenal, kita berjabat tangan, maka itu bisa merontokkan atau bisa diampuni dosa-dosa kita dari berjabat tangan itu. Nah, ini adalah 3 tata krama dalam perjumpaan. Situasinya saat ini karena berada dalam masa pandemi,
dan kita harus mengantisipasi apapun yang akan terjadi. Dan perintah dari kepemerintahan adalah tidak berjabat tangan, cukup mengucapkan salam dengan menundukkan kepala sedikit. Jadi mengucapkan salam dengan santun. Kemudian selanjutnya ada beberapa manfaat berjabat tangan. Pertama, menghilangkan kedengkian. Dengan berjabat tangan, dengan kita ramah dengan orang lain, itu akan menghilangkan kedengkian. Dari Atta bin Abi Muslim, Abdullah Al-Khurasani berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan. Jadi dengan kita ramah dengan orang lain, contohnya berjabat tangan dengan orang lain. Mungkin saat ini kita belum bisa berjabat tangan dengan orang lain, tapi kita bisa menunjukkan sifat keramahan dengan tersenyum dan dengan mengangkat kedua tangannya. Nah, ini bentuk simbol dari salam ya. Salah satu bentuk simbol dari salam yang tidak mengharuskan kita untuk berjabat tangan secara langsung. Nah, ini bisa menghilangkan kedengkian karena kita menganggap orang yang kita jumpai adalah saudara kita. Jadi kita mau mendoakannya. Kemudian akan diampuni dosanya. Diriwayatkan dalam Al-Hadis dari Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim yang berjumpa dan saling berjabat tangan kecuali dosa keduanya akan diampuni sebelum mereka berpisah. Jadi dengan berjabat tangan, dosa-dosa orang yang berjabat tangan akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sebagai penghormatan. Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW, beliau bersabda, termasuk kesempurnaan penghormatan adalah berjabat tangan. Dengan berjabat tangan sama-sama dengan kita menghormati orang lain. Kita menunjukkan rasa hormat kita, menunjukkan penghormatan kita kepada orang lain. Cara berjabat tangan ada 3 yang dicontohkan. Pertama, berjabat tangan dengan penuh kehangatan, dengan tulus, ikhlas, dan dengan wajah yang ramah, dengan tersenyum. Kemudian yang kedua, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, karena ada batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Jadi tidak berjabat tangan, seperti yang sudah dipraktekkan di Abata ya. Teman-teman kecil laki-laki, teman-teman ikhwan tidak berjabat tangan dengan para ustazah, dan teman akhwat tidak berjabat tangan dengan para ustadz yang ada di Abata. Cukup memberikan kehormatan dengan mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian yang ketiga, berjabat tangan dengan orang yang junub. Contohnya, kita berjumpa dengan ibu kita yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Nah, kita tetap boleh berjabat tangan karena tidak ada larangan untuk berjabat tangan dengan orang yang junub atau orang yang mengandung junub. Nah, kesimpulannya, secara psikologis kita akan merasa tidak dihargai oleh seseorang yang menjabat tangan, sementara matanya menatap ke arah lain, apalagi sambil bicara dengan orang lain. Nah, kalau kita berjabat tangan tapi matanya tidak menghadap orang yang kita jumpai atau justru malah mengalihkan pandangan, itu membuat orang tersebut mungkin bisa tersinggung atau sakit hati karena menganggap bahwa kita tidak menghargainya dan tidak menganggapnya ada. Teladan yang diberikan Rasulullah SAW dalam setiap perjumpaan sudah cukup membuat orang-orang yang dijumpai merasa sangat terhormat. Untuk memberikan penghormatan, kita tidak perlu melakukannya dengan sikap-sikap yang berlebihan. Nah, alhamdulillah materinya sudah tuntas. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang boleh disampaikan tadi.
dan teman-teman bisa membaca kembali materi yang sudah dibagikan, yaitu ada di tema 6, subtema 3, adab bertemu dengan orang lain. Nah, proyeknya teman-teman silakan membuat video tentang tata krama dalam perjumpaan. Bisa teman-teman praktekkan bersama kakak atau bersama adik atau bersama ibu atau bersama ayah atau bersama siapapun yang ada di rumah. Bagaimana sikap kita ketika kita berjumpa dengan orang lain. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah tuntas. Boleh harap teman-teman bisa memahami apa yang boleh disampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari Bu Eli. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai tuntas video ini. Semoga semua teman-teman diberi kemudahan untuk menuntaskan proyeknya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.